Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi sekarang. Kita belajar materi tradisional setelah kita kemarin mempelajari tentang alat musik tradisional, terus jenis alat musik tradisional. Kita sekarang maju materi ke tentang bermain alat musik tradisional. Nah, bermain alat musik tradisional, pertama Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari alat musik tradisional. Apa sih itu alat musik tradisional? Nah, jadi Indonesia itu memiliki berbagai macam jenis alat musik tradisional dengan ciri khasnya masing-masing. Pasti ya, di Indonesia itu beragam budaya, suku. Kita pasti tahu lah logat orang Sunda sama logat orang Jawa dengan orang Ngapak, terus suku Papua pasti berbeda dengan cara berbicaranya, dan alat musiknya pun pasti akan berbeda dari segi suaranya, dari cara memainkannya, dari cara sumber bunyinya pun pasti berbeda. Nah, di sini ada contoh alat musik tradisional dari berbagai daerah Indonesia. Yang pertama, kendang. Nah, pasti kalian ini sudah tahu lah, kendang pasti dipakai dalam acara dangdutan ataupun upacara adat tradisional Sunda. Nah, pasti tahu ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian dari kendang. Kendang merupakan alat musik tradisional bagian dalam gamelan Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, kalian harus tahu dulu apa sih itu arti gamelan itu. Namanya gamelan itu seperangkat alat musik gamelan. Contohnya berarti kendang, gong, saron, bonang, kecapi. Nah, itu rebab termasuk dalam gamelan. Nah, langsung alat musik ini dimainkan dengan cara ditabuh menggunakan tangan ataupun dimainkan dengan menggunakan alat pemukul. Nah, pola pukulan di kendang itu ada satu, pak, menggunakan 4 jari tangan. Nah, terus peng, tiga jari tangan ya, maaf. 3 pak itu dipakai menggunakan 3 jari tangan dengan menggunakan tangan kanan. Kalau kalian kidal berarti tangan kiri. Nah, peng peng ini menggunakan satu telunjuk, peng peng. Nah, terus pok menggunakan 5 jari ataupun 4 jari dengan cara tangannya itu agak seperti kuwuk. Nah, ini pak, pak, peng, pok. Pak, peng, pok. Nah, tuh tangan kirinya ada di bagian bassnya itu ada dug. Dug itu berarti dipukul dengan cara ditengkep oleh istilah bahasa Sunda mah keuneng, bukan memuncang apa ya, yang bagian tumit diteken sambil dipukul. Nah, terus ada lagi bass yang beg, dug, beh. Nah, kalau beh itu dibuka. Nah, itu pola pukulan di kendang. Nah, fungsi dari kendang diantaranya adalah untuk mengiringi tarian dan sebagai penentu tempo pada musik. Pasti sudah tahu lah. Nah, sekarang lanjut ke angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bahan bambu, idiofon, dan berasal dari daerah Jawa Barat. Alat musik ini biasa dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Nah, angklung bahkan telah terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO. Kepanjangannya itu United Educational, Scientific and Cultural Organization sejak November 2010. Nah, angklung mempunyai fungsi
tertentu, diantaranya seperti pada masa kerajaan Sunda digunakan sebagai pemompa semangat rakyat dalam pertempuran dan sebagai pemompa semangat rakyat pada masa penjajahan. Nah, di sini ada foto. Ini namanya kesenian angklung buncis. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat Baduy sebagai salah satu pertunjukan petani untuk persembahan upacara menghormati padi, Nyipo Haci, Sang Hyang Sri atau Dewi Sri saat panen tiba. Nah, pasti kalian bertanya ya, siapa sih yang menciptakan angklung? Ada nggak? Nah, sebenarnya secara sejarah itu angklung tidak ada yang menciptakan. Angklung itu tidak ada yang menciptakan. Nah, tapi ada yang menciptakan angklung itu, cuman angklung yang namanya angklung diatonis. Siapa sih penciptanya? Namanya Padaeng Ujo Sutisna. Nah, itu dia menciptakan angklung yang berlaraskan diatonis yang kita ketahui yaitu do re mi fa sol la si do. Nah, angklung diatonis yang menciptakannya Padaeng Ujo. Nah, yang terdiri dari 2 tabung, 3 tabung dan 4 tabung. Nah, yang dimana 2 tabung dan 3 tabung itu berfungsi memberikan sebuah melodi. Misalkan contoh 2 tabung itu ya do, do, mi, re, fa. Tidak bisa dicampur dengan do fa ataupun do mi, do sol, do la, do si misalkan. Itu nggak bisa digabungkan. Nah, yang 4 tabung itu bisa digabungkan. Misalkan do, mi, sol, si. Maka akan menciptakan sebuah harmonisasi. Jadi kalau diibaratkan itu kita menggenjreng sebuah gitar digenjreng ke bawah. Nah, itu memberikan sebuah harmonisasi. Nah, itu ya. Lanjut ke sampe. Sampe merupakan salah satu alat musik berasal dari suku Dayak, Kalimantan Timur. Alat musik ini terbuat dari berbagai jenis kayu, misalnya kayu arau, kayu kapur, atau kayu ulin. Bentuk sampe menyerupai gitar modern, yang membedakannya adalah jumlah senar pada sampe terdiri dari 3 atau 4 senar. Fungsi dari alat musik sampe adalah sebagai menyatakan perasaan untuk mengiringi tarian-tarian yang lemah, gemulai, dan sebagai sarana hiburan. Nah, itu ya. Ini ada contoh sebuah video orang yang sedang memainkan alat musik sampe. Coba kalian pahami. Nah, itu ya contoh sedikit saja tentang alat musik sampe. Nah, selanjutnya yaitu tipa. Tipa merupakan alat musik tradisional berasal dari Indonesia bagian timur, yaitu khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutup. Nah, kenapa bisa dikosongi? Karena di kayu itu ada yang namanya hatinya itu hati kayunya itu dibolongi ya, dilingkari bolong. Nah, itu contoh dari alat musik tipa. Nah, selanjutnya saluang. Saluang merupakan alat musik tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alat musik ini terbuat dari bambu tipis atau orang Minangkabau menyebutnya talang. Muncak urang Sunda mah suling. Nah, cuman perbedaan suling dengan dengan saluang itu cara meniupnya yang berbeda. Kalau suling kan kita sudah tahu. Nah, kalau saluang kalau dicontohkan ada di sini contoh cara meniupnya gimana, cuman perlu latihan teknik yang sangat sangat sulit
Nah, di sini ada contoh orang yang memainkan saluang. Nah, itu ya, mengenai materi hari ini kita apa membahas tentang jenis-jenis alat musik tradisional. Nah, untuk pertemuan sekarang tidak Bapak tidak akan memberikan sebuah tugas, tapi Bapak harapkan kalian mengerjakan tugas yang belum kalian kerjakan, dan minggu depan insya Allah Bapak akan mempraktekkan mempraktekkan cara memainkan alat musik tradisional khususnya di budaya Sunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.